si tikus karena tikus tanah mati. Ayo Pak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. The Tale of Johnny Town Mouse. Kisah Johnny si tikus kota. Johnny si tikus kota. Ayo Pak. Johnny si tikus kota dilahirkan dalam lemari. Timmy Willy dilahirkan di kebun. Timmy Willy adalah seekor tikus desa kecil yang tak sengaja terbawa ke kota dalam sebuah keranjang. Petani sayur mengirim sayur ke kota seminggu sekali dengan kereta pengantar barang. Sayur-sayurnya dikemas dalam sebuah keranjang besar. Pak Tani meninggalkan keranjangnya di depan gerbang kebunnya supaya kusir kereta barang bisa mengambilnya ketika dia lewat. Timmy Willy merayap masuk lewat lubang di keranjang itu. Dan setelah makan beberapa butir kacang polong, Timmy Willy tertidur nyenyak. Oh iki tikusnya mari makan kacang kenyangan nih bubuk ya. Kenapa gak kenyangi? Nggih mari mak kenyang terus ngantuk. Hah? Ngantuk merem bubuk. Bu, mantuk. Ngantuk. Ngantuk. Nggih ngantuk kudu bubuk. Dia terbangun dengan kaget ketika keranjangnya diangkat ke kereta. Kemudian terasa ada entakan dan kaki-kaki kuda yang berderap. Bungkusan-bungkusan lain dilempar ke dalam kereta. Selama berkilo-kilometer entak. Dan Timmy Willy bergetar di antara tumpukan sayuran. Akhirnya kereta itu berhenti di depan sebuah rumah. Keranjang diturunkan, dibawa masuk dan diletakkan di lantai. Juru masak membayar pembawa barang 6 pence. Dan kereta pun berlalu. Tetapi suasana masih bising. Kedengarannya ada ratusan kereta lewat. Anjing-anjing menggonggong. Anak laki-laki bersiul-siul di jalan. Juru masak tertawa. Pelayan naik turun tangga dan seekor burung kenari bernyanyi seperti mesin uap. Timmy Willy yang seumur hidupnya tinggal di kebun nyaris mati ketakutan. Akhirnya si juru masak membuka keranjang dan mulai mengeluarkan sayur-mayurnya. Timmy Willy yang ketakutan meluncur keluar. Juru masak melompat ke atas kursi seraya menjerit-jerit. Tikus, 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 panggil kucing. Ambilkan pengorek api, Sarah. Timmy Willy tidak menunggu Sarah datang membawa pengorek api. Dia berlari sepanjang papan lantai sampai tiba di sebuah lubang kecil dan masuk ke dalam lubang itu. Dia terjatuh dari ketinggian 15 cm dan terpelanting di tengah pesta para tikus memecahkan 3 gelas. Astaga, siapa ini? Tanya Johnny si tikus kota kaget. Tetapi setelah itu dia segera menyambut ramah tamunya. Oh, Timmy Willy lari keluar keranjang. Cekak diburu ambek juru masak. Dia lari bersembunyi masuk nanggone lubang. Ini siapa? Ini iku siapa? Juru masak. Juru masak. Dengan amat sopan dia memperkenalkan Timmy Willy kepada 9 tikus lainnya. Semuanya berekor panjang dan memakai celemek putih di leher. Ekor Timmy Willy pendek
dan biasa saja. Johnny si tikus kota dan teman-temannya melihat itu, tetapi mereka tikus-tikus sopan, jadi tidak mengomentarinya. Hanya satu dari mereka yang bertanya, apakah Timmy Willy pernah masuk perangkap? Perangkap itu apa? Perangkap itu jebakan tikus. Jadi nek jange nangkap tikus dipasang umpan, jadi dimakan tikus, kok tikusnya masuk, jat, gak bisa keluar, dikunci, terperangkap, masuk perangkap, masuk jebakan. Makan malam itu terdiri atas 8 hidangan, masing-masing tidak banyak, tetapi benar-benar wah. Semua hidangan itu tak dikenal Timmy Willy, sehingga sebetulnya dia agak takut mencicipinya. Hanya saja dia sangat lapar dan ingin bersikap sopan. Suara-suara dari atas membuatnya tegang sampai piringnya jatuh. Oh, tidak apa, toh ini bukan piring kami, kata Johnny. Buka gini. Ih, Bapak. Kenapa anak-anak yang mengambil hidangan penutup tak datang-datang? 2 ekor tikus muda yang melayani mereka berkali-kali naik ke dapur mengambil makanan. Berapa kali mereka terjun turun, mencicit dan tertawa-tawa. Timmy Willy ngeri sekali ketika tahu mereka dikejar-kejar kucing. Nafsu makannya hilang dan dia merasa lemas. Mau coba jelly? Tanya si Johnny tikus kota. Tidak. Apakah kau mau tidur saja? Akan kutunjukkan bantal sofa yang paling nyaman. Bantal sofa itu sudah berlubang. Johnny si tikus kota menjelaskan bahwa itu tempat tidur terbaiknya yang hanya ditawarkan kepada tamu. Tetapi sofa itu bau kucing. Willy lebih suka melewatkan malam yang sengsara di bawah spatbor. Hari berikutnya sama saja. Sarapan lezat disajikan untuk para tikus yang biasa makan daging asap. Tetapi Timmy Willy yang dibesarkan dengan akar dan selada. Johnny si tikus kota dan teman-temannya hidup senang dan melakukan banyak kegiatan di bawah lantai dan berkeliaran dengan berani di seluruh rumah pada malam hari. Dengar bunyi berdebam keras. Rupanya Sarah yang membawa nampan berisi teh dan kue-kue terjatuh dari tangga. Ada remah-remah kue dan gula dan sisa selai untuk dikumpulkan. Kendati pun ada kucing. Mana? Itu kucing. Kucingnya ngapain? Jangan nyari tikus, jangan nangkap tikus. Timmy Willy ingin sekali berada di rumahnya, di sarangnya yang aman di tepi sungai bermandi cahaya matahari. Makanan di kota tak cocok untuknya. Suara-suara membuatnya tak bisa tidur. Dalam beberapa hari saja, dia menjadi kurus sekali sehingga Johnny si tikus kota melihatnya dan menanyainya. Dia mendengarkan cerita Timmy Willy dan bertanya-tanya tentang kebunnya. Kedengarannya tempat yang membosankan. Apa yang kau lakukan kalau hujan turun? Kalau hujan, aku duduk dalam liang pasirku dan mengupas jagung dan biji-biji simpanan musim gugurku. Aku mengintip burung murai dan burung-burung hitam di padang rumput. Dan temanku, si Robin Anis. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Timothy Willy. Oh, Robin Anis temannya Timmy Willy. Dan saat matahari bersinar lagi, kau harus melihat kebunku dan bunga-bunganya. Mawar dan melati dan violet. Tak ada suara lain kecuali suara burung-burung dan kumbang-kumbang dan embik piri-piri di padang rumput.
Kucing itu lagi, seru Johnny si tikus kota setelah mereka bersembunyi dalam gudang batu bara. Dia melanjutkan pembicaraan. Kuakui, aku agak kecewa. Kami telah berusaha keras untuk menyenangkanmu, Timothy William. Oh, ya, kau baik sekali. Tetapi aku sungguh tidak kerasan, kata Timothy William. Kalau lidah dan pencernaanku tidak cocok dengan makanan kami, mungkin sebaiknya kau pulang dalam keranjang itu. Oh, seru Timmy Willy. Kalau kami tahu, kami bisa mengirimkanmu pulang minggu lalu, kata Johnny agak jengkel. Apakah kau tidak tahu bahwa keranjang itu kembali kosong setiap hari Sabtu? Oh, Timmy Willy itu kepingin mantuk. Kepingin mantuk kangen anak rumah ya. Kangen anak sarangnya. Ini iya, sungai. Mantuk itu. Mantuk, dia pulang mantuk. Maka Timmy Willy mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman barunya dan bersembunyi dalam keranjang dengan sepotong kue dan sehelai daun kubis layu. Dan setelah melewati banyak hentakan, dia diturunkan dengan selamat di kebunnya sendiri. Kadang-kadang pada hari Sabtu, dia menengok keranjang yang tergeletak di depan gerbang. Tak ada yang keluar dari situ. Walaupun Johnny, si tikus kota, telah berjanji akan mengunjunginya. Musim dingin berlalu, matahari telah bersinar lagi. Mantul. Timmy Willy duduk dekat liangnya, menghangatkan bulunya dan menghirup harumnya violet dan rumput musim semi. Wah. Dia sudah hampir melupakan kunjungannya ke kota. Ketika di jalan setapak muncul Johnny si tikus kota yang berpakaian rapi dan membawa tas kulit coklat. Timmy Willy menerimanya dengan tangan terbuka. Kau datang pada musim terbaik. Kita akan makan puding rempah dan duduk berjemur. Aduh, Dennis! Dibilangin gak bareng gigit-gigit. Duduk sing baik ngono. Gak harus mau digigit-gigit. Sakit kan nek digigit? Musim dingin berlalu, matahari telah bersinar lagi. Timmy Willy duduk dekat liangnya, menghangatkan bulunya dan menghirup harumnya violet dan rumput musim semi. Dia sudah hampir melupakan kunjungannya ke kota ketika jalan setapak muncul Johnny tikus kota yang berpakaian rapi dan membawa tas kulit coklat. Timmy Willy menerimanya dengan tangan terbuka. Kau datang pada musim terbaik. Kita akan makan puding rempah dan duduk berjemur. Agak lembab, kata Johnny si tikus kota yang mengepit ekornya karena takut kena lumpur. Lumpur itu apa? Lumpur itu tanah basah. Bunyi mengerikan apa itu? Tanyanya ketakutan. Itu, kata Timmy Willy, itu cuma bunyi sapi. Aku akan minta sedikit susu. Mereka tak berbahaya, kecuali kalau tak sengaja mendudukimu. Bagaimana kabarnya teman-teman kita yang lain?
Cerita Johnny cukup mengharukan. Dia menjelaskan kenapa dia berkunjung pada awal musim seperti itu. Keluarga pemilik rumah pergi ke pantai untuk melewatkan Paskah. Juru masak melakukan pembersihan musim semi. Dia mendapat instruksi khusus untuk mengusir semua tikus. Sekarang ada 4 anak kucing kecil dan induk kucing telah membunuh si burung kenari. Kucing itu lagi bunuh ya. Mereka mengatakan kami yang membunuhnya. Tapi aku lebih tahu, kata Johnny si tikus kota. Bunyi apa lagi itu yang begitu menyeramkan? Oh, itu cuma mesin pemotong rumput. Aku akan mengambil potongan rumputnya untuk membuat tempat tidur bagimu. Aku yakin kau lebih baik tinggal di desa, Johnny. Kita lihat sampai hari Selasa nanti. Pengiriman keranjang dihentikan sementara mereka ke pantai. Aku yakin kau tak akan pernah ingin hidup di kota lagi, kata Timmy Willie. Tetapi Timmy keliru. Johnny pulang ikut pengiriman sayur yang berikutnya. Katanya di desa terlalu sepi. Suatu tempat cocok untuk orang tertentu. Tempat lain cocok untuk orang yang lain. Aku sendiri, aku lebih suka hidup di desa. Seperti Timmy Willie. Oh, selesai. Lagi. Menurut apa?